Selamat datang di perjalanan seru Gizi Daur Kehidupan. Mulai dari bayi mungil yang baru lahir hingga jadi kakek nenek yang kece yang tetap sehat dan aktif. Gizi yang tepat di setiap tahap kehidupan adalah kunci tubuh yang sehat, otak yang cerdas, dan masa depan yang cerah. Tapi, tahukah kamu, kebutuhan gizi itu tiap orangnya beda-beda loh, tergantung umur dan fase kehidupan kita. Ayo ikut kita menyusuri roller coaster kehidupan dari masa prakonsepsi hingga masa lansia. Gizi dalam daur kehidupan dimulai dari tahapan awal yaitu masa prakonsepsi. Gizi pada masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi adalah periode penting sebelum seorang wanita merencanakan atau memulai kehamilan, yaitu ketika seorang wanita berfokus pada kesehatan dan persiapan untuk mencapai kehamilan yang sehat. Pada masa prakonsepsi, dibutuhkan perhatian pada status gizi dan kesehatan reproduksi, dengan tujuan agar dapat menciptakan kondisi yang optimal pada saat pembuahan. Manfaat dari masa prakonsepsi meliputi pengurangan risiko komplikasi selama kehamilan, peningkatan peluang keberhasilan kehamilan, dan kelahiran anak yang sehat. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak sebelum kehamilan atau periode prakonsepsi, di mana periode ini merupakan tahap penting untuk menentukan kehamilan yang sukses. Masa prakonsepsi merupakan periode sebelum terjadinya pembuahan pada sel telur, yaitu waktu di mana sebelum sel ovum bertemu dengan spermatozoa. Masa prakonsepsi merupakan masa yang sangat penting dalam rencana mempersiapkan kesehatan reproduksi, serta memastikan kesiapan tubuh calon ibu sebelum berada pada masa kehamilan. Status gizi wanita pada masa prakonsepsi akan sangat menentukan kualitas sel telur, kelancaran proses pematangan sel telur, serta keberhasilan pembuahan untuk menjadi janin. Status gizi calon ibu selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi akan menentukan kondisi bayi yang dilahirkan. Kecukupan gizi pada masa prakonsepsi berperan penting dalam penyediaan cadangan asupan gizi yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin di awal kehamilan. Pemenuhan gizi pada masa prakonsepsi meliputi pemenuhan kebutuhan energi, zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro, terutama asam folat, zat besi, kalsium, yodium, vitamin A, B, D, dan kolin. Asam folat berperan sangat penting untuk dikonsumsi sejak sebelum masa kehamilan karena dapat berperan dalam pembentukan tabung saraf pada janin, sehingga kekurangan asam folat dapat meningkatkan risiko cacat lahir. Zat besi berperan penting untuk dapat dipenuhi agar mampu mencegah risiko mengalami anemia yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin, seperti bayi lahir dengan berat badan rendah. Kalsium dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi bayi, serta menjaga kesehatan tulang ibu. Yodium diperlukan untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin, dan kekurangan yodium akan dapat mengakibatkan gangguan perkembangan serta risiko keguguran atau kelahiran prematur pada janin. Calon pengantin wanita merupakan bagian dari kelompok wanita usia subur, WUS, yang perlu mempersiapkan kecukupan gizi tubuhnya. Karena gizi yang optimal pada calon ibu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan, dan keselamatan selama proses melahirkan. Halo, saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Masa kehamilan dan menyusui merupakan dua periode krusial dalam kehidupan seorang wanita, menandai transisi fisik dan emosional yang signifikan. Kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Selama periode ini, tubuh ibu mengalami perubahan besar untuk mendukung pertumbuhan janin, termasuk peningkatan volume darah, perubahan hormon, dan penambahan berat badan. Proses persalinan menandai akhir kehamilan dan awal periode nifas, masa pemulihan pasca persalinan yang berlangsung sekitar 6 minggu. Setelah persalinan, ibu memasuki masa menyusui, periode pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga usia 2 tahun atau lebih, disertai dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai.
Nutrisi memainkan peran yang penting selama kehamilan maupun menyusui. Ibu hamil membutuhkan peningkatan asupan kalori, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan berbagai vitamin dan mineral lainnya untuk mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Kekurangan nutrisi dapat berdampak buruk pada perkembangan janin, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia dan kelahiran prematur. Asupan energi dan protein yang tidak tercukupi dengan baik pada ibu hamil juga dapat mengakibatkan kurang energi kronis atau KEK. Seorang ibu hamil dengan KEK beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau BBLR. Sehingga dari masa kehamilan hingga selama masa menyusui juga memerlukan asupan nutrisi yang cukup untuk kesehatan sang ibu dan janin, sehingga pada masa menyusui dapat memproduksi ASI berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Halo, saya Ninda. Saya akan menjelaskan mengenai masa bayi dan balita. Masa bayi dan balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Masa bayi dimulai dari 0 hingga 12 bulan, ditandai dengan perkembangan fisik yang cepat, mulai dari peningkatan berat badan dan tinggi badan hingga perkembangan organ-organ tubuh. Pada periode ini, bayi juga mengalami perkembangan motorik, kognitif, dan sosial emosional, seperti kemampuan mengangkat kepala, merangkak, duduk, dan berbicara. Transisi dari masa bayi ke masa balita dimulai dari umur 1 hingga 5 tahun yang ditandai dengan berkurangnya ketergantungan pada orang tua dan peningkatan kemampuan mandiri. Balita terus mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan berbicara dan berjalan. Pada masa bayi, ASI eksklusif merupakan sumber gizi terbaik yang menyediakan semua gizi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Setelah usia 6 bulan, bayi memerlukan makanan pendamping ASI atau yang disebut MPASI yang bergizi dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan gizinya yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang dan bervariasi akan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi dan balita. Gizi pada anak usia sekolah. Masa anak usia sekolah sekitar umur 6 tahun sampai 12 tahun merupakan periode penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Pada usia ini, anak mulai memasuki dunia pendidikan, belajar membaca, menulis, dan berhitung, serta berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan sekolahnya. Perkembangan fisik ini juga terus berlangsung meskipun tidak sepesat masa bayi dan balita. Usia anak sekolah sudah mulai menunjukkan pemahaman konsep-konsep abstrak dan mengembangkan kemampuan berpikir. Interaksi sosial di sekolah dan di lingkungan sekitar juga sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Gizi yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia sekolah ini. Zat gizi yang cukup memberikan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas belajar dan bermain, serta mendukung perkembangan otak dan fungsi kognitif. Kekurangan nutrisi dapat berdampak negatif pada konsentrasi, daya ingat, dan daya tahan tubuh anak. Asupan zat gizi yang seimbang juga harus mencakup karbohidrat kompleks sebagai sumber nutrisinya, protein untuk pertumbuhan, lemak sehat untuk perkembangan otak, serta vitamin dan mineral untuk berbagai fungsi tubuh. Anak usia sekolah membutuhkan makanan yang bergizi dan bervariasi, termasuk buah-buahan, sayuran, protein hewani dan nabati, serta biji-bijian. Pemberian makanan yang sehat dan bergizi akan membantu anak untuk mencapai potensi optimal secara fisik dan perkembangan otaknya. Aku Winda. Aku mau ngejelasin apa sih masa remaja itu. Jadi, masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak usia sekolah dan dewasa. Ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Perubahan fisik yang paling menonjol adalah pubertas, yang ditandai dengan perkembangan organ reproduksi dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Pada masa ini, remaja juga mengalami perkembangan kognitif yang pesat,
termasuk kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Perkembangan sosial dan emosional juga sangat dinamis, dengan pembentukan identitas diri, pencarian jati diri, dan peningkatkan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Masa remaja merupakan periode yang penuh perubahan yang memerlukan dukungan dan bimbingan dari sekitarnya. Gizi yang baik sangat penting selama masa remaja karena mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik fisik maupun mental. Kebutuhan gizi pada remaja lebih tinggi dibandingkan anak-anak karena mereka mengalami pertumbuhan yang cepat dan peningkatan aktivitas fisik. Asupan nutrisi yang cukup penting untuk mendukung perkembangan tulang, otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Gizi juga berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan sistem imun, dan mendukung perkembangan otak serta fungsi kognitif. Kekurangan nutrisi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan masa dewasa merupakan periode panjang dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Pada masa ini, perkembangan fisik pada masa dewasa relatif stabil dibandingkan masa pertumbuhan sebelumnya. Meskipun tetap begitu, penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh. Perkembangan psikologis berfokus pada hubungan interpersonal yang lebih dalam, serta pencarian makna dan tujuan hidup. Masa dewasa juga merupakan periode di mana individu mengambil tanggung jawab dan peran sosial yang lebih besar. Gizi yang baik tetap sangat penting selama masa dewasa untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kronis. Halo, saya Zalfah. Tahu gak sih apa itu lansia? Nah, WHO mendefinisikan lansia itu sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Tetapi perlu diingat, klasifikasi ini hanya bersifat umum. Dan beberapa negara mungkin menggunakan batas usia yang berbeda loh. WHO juga membagi lansia ini menjadi beberapa subkelompok berdasarkan tentang usia. Ada usia lanjut, usia tua, hingga sangat tua. Usia lanjut dikelompokkan untuk usia 60-74 tahun, usia tua untuk 75-90 tahun, dan sangat tua di atas 90 tahun. Pada masa lansia, proses pertumbuhan fisik sudah mulai berhenti. Sebaliknya, terjadi juga penurunan fungsi tubuh seperti berkurangnya massa otot, elastisitas kulit, dan kemampuan organ-organ tubuh. Selain itu, sistem pencernaan dan penyerapan gizi juga mulai menurun, sehingga kebutuhan gizi lansia harus disesuaikan agar tetap sehat dan bugar.